Eh, Kenalin semuanya, nama aku Sarifah Fadila, biasa dipanggil Rifa. Aku kuliah di semester 3. Aku semester 3 di Unindra Jakarta. Kita kenalan dulu kali ya. Namanya siapa, domisili di mana, dan sibuknya apa sekarang, kuliah kah, atau lagi berjuang ujian nasional dan lain-lain. Atau ada yang mau duluan? Dir, Sajia, Bel, oh mungkin malu kali ya. Oke deh, baik. Kita langsung ke materi aja ya. Kali ini aku akan kita akan belajar tentang sistem ekonomi ya, teman-teman. Next slide, Kak. Tolong. Wah, semangat ya, Farel. Siapa nih yang dulu di SMA pasti pernah kan tahu istilah yang namanya sistem ekonomi. Nah, di sini sistem ekonomi menurut Wikipedia, sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik oleh individu maupun organisasi berdiri di negara tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, sistem ekonomi ialah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar atas kekeluargaan. Dan menurut Gigi Larso, 1992, sistem ekonomi adalah cara yang tepat untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan sebagai satu kesatuan yang teratur dan dinamis agar kekacauan bisa dihindari sedini mungkin. Dan menurut Dumeri, 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antar manusia dan membentuk kelembagaan dalam suatu kehidupan. Untuk itu, sistem ekonomi juga tidak harus berdiri sendiri, tapi juga bisa berkaitan dengan pandangan, pola pikir, dan filsafat setiap manusia di dalamnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem ekonomi ini adalah suatu sistem yang akan mengatur perekonomian dalam suatu negara agar negara ini nantinya bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya. Next slide, Kak. Nah, sistem ekonomi ini terdiri dari 6 macam ya. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Selanjutnya, sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi bebas atau liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem ekonomi kapitalis. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem ekonomi liberal. Nah, apa sih sistem ekonomi tradisional ini? Ialah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-menurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Jadi sistem ekonomi tradisional ini ada karena turun-temurun dari nenek moyang kita, yang mana kita sebagai anak cucu ini akan menerapkan sistem ekonomi tradisional ini dengan sistem yang sangat tradisional, dan alat produksinya ini sangat minim, dan gimana ya, teknisnya juga belum terlalu modern, dan sistem ekonomi tradisional ini sangat memanfaatkan dan menggunakan kekayaan alam, terutama tanah yang ada ya. Nah, ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Jadi kalau kita ingin memproduksi suatu barang, kayak alatnya ini sangat minim dan belum, jadi kita juga belum bisa mengekspor ke berbagai luar daerah kita karena karena dari yang kita telah buat, kayak kita membuat apa nih, barang dan jasa dan lain sebagainya ya, belum masih harus disempurnakan lagi, karena sistem ekonomi tradisional ini teknis produksinya benar-benar sangat sederhana. Yang kedua, hanya sedikit menggunakan modal. Kenapa bisa begitu? Karena modal yang dikeluarkan ini tidak terlalu banyak, dan balik lagi tidak, biaya produksi dan biaya distribusinya juga minim sekali.
Pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Jadi, kegiatan sistem ekonomi tradisional ini, dia nggak menggunakan uang kayak misalnya kita mengunjungi pasar tradisional deh misalnya. Di pasar tradisional kita ini kan membeli kayak misalnya keperluan belanja kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Kalau saat ini kan kita membayar dengan uang ya kan, kita membayar dengan uang dan barang yang kita beli kita bawa pulang. Kalau sistem ekonomi tradisional ini, barang dengan barang misalnya, saya punya beras di rumah, tapi tidak punya lauk, kita bertukar dengan tetangga, misalnya tetangga kita, eee, mempunyai lauknya nih, kira kita menggunakan lah ini sistem barter. Belum mengenal pembagian kerja. Kenapa, begitu? Karena, struktur pembagian kerjanya ini nggak ada. Jadi siapa aja ikut yang sudah siap untuk bekerja, yang memang ingin, melanjutkan hidupnya kayak itu tuh memang dari niat tersendiri dalam dirinya, jadi nggak ada pembagian kerja kayak misalnya dan pembagian kerjanya ini kan, selalu terstruktur ya, kayak misalnya, OB bagian ini ada job desk-nya, HRD ada job desk-nya, bagian apa segala macam. Kalau sistem ekonomi tradisional ini nggak ada pembagian kerja, semua bekerja, secara sama. Masih terikat dengan tradisi ya karena, memang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang dan mempercayai, apa ya, kepercayaan dari orang-orang terdahulu. Masih kental dan kuat sekali. Alat untuk memproduksi sangat sederhana. Ya, kayak artinya kalau kita ingin apa ya, kita ingin kayak dari apa, membajak sawah. Kita membajak sawah ini, masih memakai yang namanya kayak kerbau gitu, belum ada yang modern seperti sekarang ini. Sifat kekeluargaan tergolong tinggi, karena memang ruang lingkup kerjanya juga orang-orang situ aja. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran, artinya dan juga sangat memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi, ingin, memproduksi suatu barang dan jasa, tidak jauh-jauh pasti mengambilnya dari alam. Next. Next, ya. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi tradisional. Iya, kenapa begitu? Karena, eee, kalau kita ingin kayak berjualan lah ibaratnya kalau saat ini kan kalau kita ingin membuka suatu usaha, persaingan kan di mana-mana ya. Kalau sistem ekonomi tradisional ini tidak ada persaingan yang tidak sehat, semua persaingan ini sehat karena, menggunakan kayak sistem barter dan memang sangat erat gitu sistem kekeluargaannya. Selanjutnya masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Artinya, masyarakat ini merasa tidak ada, suatu tanggung jawab yang besar seperti halnya bos ini, menyuruh bawahannya ya, untuk melakukan A, B, C, dan segala macam. Kalau ekonomi tradisional ini masyarakatnya merasa aman karena mereka melakukan suatu pekerjaan atas kemauan diri dia sendiri dan tanpa ada aturan yang mengaturnya. Kayak misalnya maksudnya aturan nggak ada aturan mengatur ini karena kayak bos ini nggak ada tuntutan harus menyelesaikan, memproduksi, dengan jangka waktu yang ditentukan, nggak ada. Tidak individualistis, mengapa begitu? Karena, masyarakat dalam sistem ekonomi tradisional ini yang tadi, dibilang, sistem kekeluargaannya masih sangat erat sekali. Kelemahannya teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas sangat rendah. Ya betul, produktivitasnya sangat rendah karena, nggak dibantu, nggak didorong, nggak ada, alat yang bisa ini, apa ya, jadi wadah untuk bisa mendistribusikan ke luar daerah dari masyarakat ekonomi tradisional yang ada ini. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Benar sekali ini masih ada sangkutannya dengan, teknologi yang digunakannya ya, dan juga mungkin sumber daya manusianya juga ini, kan orang-orang situ juga ya, dan jadi, masih perlu kayak apa ya, suatu inovasi baru kayak misalnya, datang kayak seorang lah atau yang memberikan edukasi dan setidaknya, gimana ya, supaya itu
masyarakat ini bisa mendistribusikan hasil produksinya misalnya ke luar daerah dari tempat dia tinggal. Next. Next, Kak. Contoh sistem ekonomi tradisional. Yang pertama ini sistem barter barang ya, benar. Jadi kalau di dalam sistem ekonomi tradisional ini nggak ada, belum mengenal namanya uang. Jadi kalau kita mengingat sesuatu, kita ini menerapkan sistem barter yang tadi saya bilang. Misalnya saya punya barang A seperti misalnya beras ya, kita punya beras dan butuh lauk untuk makan, nggak usah jauh-jauh, yang dilakukan hanya ke tetangga, orang-orang sekitar, mereka punya apa, saya kira barter lah biar saling melengkapi. Mengelola sawah dengan bajak atau cangkul, nah ini dia alat produksinya ini seperti ini ya. Kalau misalnya dalam mengelola sawah, sistem ekonomi tradisional ini masyarakatnya masih menggunakan bajak dan juga cangkul, sangat masih tradisional. Gotong royong membangun rumah dan memanen tanaman. Jadi saling bahu-membahu kalau sistem ekonomi tradisional ini. Karena sistem ekonomi tradisional ini tadi masih bersifat kekeluargaan. Menangkap ikan dengan pancing sederhana, kayak nggak ada tuh kita menangkap ikan yang nantinya bisa merusak ekosistem laut yang lain. Kalau sistem ekonomi tradisional ini yang maksud menangkap ikan dengan pancing sederhana, mana dilakukan juga, makanya nggak berani kayak memakai bom lah yang untuk di laut itu mencari ikan yang sampai mabuk gitu. Next, Kak. Next. Kak, tolong di next. Teman-teman, suaraku masih kedengaran? Jalan ya? Selanjutnya ini sistem ekonomi komando terpusat. Sistem ekonomi komando di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kalau dalam sistem ekonomi komando ini yang mengatur campur tangan pemerintah ini sangat ada ya. Kalau sistem ekonomi tradisional ini sudah ada campur tangan pemerintah. Jadi dalam sistem ekonomi komando, dalam sistem ini kontrol pemerintah sangat tinggi, yaitu mengatur semua aspek kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat ada ini kalau di dalam sistem ekonomi komando, mereka hanya menjalankan dan semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah yang sudah mengatur menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada dalam suatu negara tersebut. Jadi dari sistem ekonomi komando, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Jadi kita sebagai individu maupun kelompok ini nggak ada hak untuk menguasai alat produksi dan sumber-sumber daya yang ada. Hak milik perorangan tidak diakui karena hak milik ini cuma ada untuk pemerintah. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kalau sistem ekonomi tradisional ini kan masyarakat bebas ya untuk melakukan kegiatan perekonomian yang dia mau. Kalau sistem ekonomi komando ini individu merasa tidak bebas karena kalau sana semuanya itu sudah diatur oleh pemerintah. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ya benar. Next. Ya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando.
Kelebihan sistem ekonomi komando, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Mengapa begitu? Karena pemerintah ini sudah memikirkan jangka panjangnya untuk masyarakatnya. Jadi pemerintah ini sangat mengantisipasi adanya pengangguran di dalam masyarakatnya. Kalau sistem ekonomi komando, sistem ekonomi tradisional tadi kan kayak campur tangan pemerintah memang tidak ada. Jadi masyarakat juga masih kebingungan kayak untuk mengatur segala macamnya. Kalau di sistem ekonomi komando ini pemerintah yang mengendalikan, yang mana nantinya pemerintah mampu mengendalikan inflasi dalam suatu negara tersebut dan bisa mengurangi angka pengangguran karena sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Kayak masalah ekonomi lainnya juga sudah dipikirkan. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Jadi dalam pembentukan harga misalnya di pasar, ya kita saya misalnya seorang penjual, jadi saya tuh tidak boleh menentukan harga dengan sendirinya. Jadi campur tangan pemerintah ini harus ada dalam pembentukan harga karena biar harganya ini nggak hanya menguntungkan. Kalau misalnya kita yang menentukan harganya sendiri kan bisa jadi harganya ini nanti lebih menguntungkan diri kita sebagai produsen dan tidak menguntungkan sebagai konsumen. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jarang terjadi krisis ekonomi, artinya karena pemerintah ini mengendalikan masalah ekonomi lainnya. Jadi kalau masalah krisis ekonomi di dalam masyarakat tersebut di dalam suatu negara ini sangat minim, jarang terjadi. Kekurangan sistem ekonomi komando memastikan inisiatif individu untuk maju. Karena mematikan inisiatif individu untuk maju, karena masyarakatnya ini kayak ngalir aja gitu, ikut pemerintah segala macem. Jadi masyarakatnya ini nggak ada semangat untuk bisa lebih maju dari kehidupan dia yang sekarang. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Bisa juga masyarakat ini kayak kerja paksa misalnya. Pemerintah hanya menguntungkan diri sendiri, sedangkan masyarakat ini kayak merasa dirugikan. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Next. Contoh sistem ekonomi komando terpusat. Yang pertama itu di bidang moneter, yang kedua di bidang ekspor-impor. Kenapa bisa dibilang ekspor-impor? Karena kayak barangnya masuk atau barangnya keluar dari dalam negara kita ini, kalau di dalam sistem ekonomi komando ini, memang kayak apa ya, memang kegiatannya kayak pemerintah memang melakukan sistem ekonomi komando ini dengan salah satunya dengan cara ekspor dan impor. Tiga hubungan yang berkenaan dengan ekonomi masyarakat secara makro di seluruh tanah Indonesia. Next. Yang ketiga ini sistem ekonomi pasar, liberal atau bebas. Sistem ekonomi pasar ialah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Jadi kalau sistem ekonomi liberal ini kita sebagai individu atau kelompok ini dalam melakukan kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya bisa atas dasar diri kita dan mekanisme pasar. Jadi dari sistem ekonomi pasar ialah setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Kalau di sistem ekonomi komando ini kan kita sebagai individu atau kelompok tidak bisa memiliki hak untuk menguasai alat dan juga sumber daya ya. Kalau di sistem ekonomi pasar ini kita sebagai individu atau kelompok bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Jadi kita ini bisa memiliki kayak alat untuk produksi, yang mana nantinya kita bisa menghasilkan suatu barang yang nantinya bisa kita jual juga. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Jadi kita ini sebagai masyarakat di dalam sistem ekonomi pasar atau liberal ini, kita bebas menggunakan barang dan jasa yang sudah kita miliki. Aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan ini yang pastinya ini nantinya akan mencari laba di mana keuntungan
keuntungan ya untuk individu atau kelompok itu sendiri. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat swasta. Artinya aktivitas ekonomi ini dilakukan oleh kayak misalnya perusahaan yang kita tahu kayak Indofood lah seperti itu. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Persaingan dilakukan secara bebas. Dalam sistem ekonomi pasar ini persaingan sangat bebas karena tiap orang bebas memiliki barang termasuk dan modal ya. Gimana nantinya modal ini kan setiap individu atau kelompok bisa menghasilkan suatu barang dan jasa yang membuat persaingan dilakukan secara bebas, yang akan membuat ya persaingan dilakukan secara bebas. Peranan modal sangat vital. Next. Maaf ya teman-teman, terganggu versi ini. Ya Allah, aku baru sadar kameranya mati. Kak, mohon maaf, ada kendala ya Kak dalam share screen? Maaf ya teman-teman. Berhenti dong share screen. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya ada kesalahan kendala teknis. Jadi aku lanjut aja ya, aku baca PPT ini dari handphone. Soalnya laptopku sedang bermasalah, maaf ya. Jadi tadi lagi di aku lupa. Ya, dia nggak. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Untuk kelebihannya ini membuka inisiatif masyarakat dalam mengaktifkan ekonomi. Nah, jadi itu kalau di dalam ekonomi pasar ini hak untuk individu atau kelompok ini mempunyai sumber-sumber produksi ini dibebaskan. Kalau di komando tadi kan masyarakat ini hak untuk produksi ini sangat tinggi. Suaranya menyinggung. Oh ya maaf ya. Oh iya, maaf ya. Sekarang sudah belum? Beberek kan. Terlalu dekat antara divus. Udah. Oh ya, makasih ya teman-teman udah ngasih tahu. Tadi aku pakai headset. Dan memang terlalu dekat sih. Soalnya sambil megang HP 2, yang satu Zoom, yang satu PPT. Maaf ya, tadi ada kendala set screen-nya. Padahal mau games.
Apakah suaraku kedengaran, teman-teman? Ya, makasih. Ya, makasih ya. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ekonomi liberal yang selanjutnya ini munculnya persaingan untuk maju. Karena di dalam diri individu atau kelompok ini, kayak kalau yang tadi, apa ya, yang tadi, yang sistem ekonomi komando ini, inisiatif masyarakatnya ini sangat minim ya, kayak buat maju nggak ada. Tapi sedangkan di ekonomi pasar ini munculnya persaingan untuk maju. Jadi dalam diri individu atau kelompok ini keinginan untuk maju ini sangat ada karena ingin lebih baik lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. Jadi kalau di dalam sistem ekonomi pasar ini artinya barang yang dihasilkan bermutu tinggi, alat produksi ini sudah menunjang. Kalau di sistem ekonomi tradisional ini masih sangat sederhana, kalau di sistem ekonomi pasar ini sudah sangat menunjang, yang mana nantinya alat produksi yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal pakai lah ibaratnya. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Seluruh kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi pasar ini pastinya tujuannya untuk mencari laba. Kalau di sistem ekonomi tradisional ini, nggak ada untuk mencari laba, kalau yang penting hidup terus berjalan. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Artinya, para pekerja ini dijadikan buruh, kayak misalnya ya, kerja paksa atau kayak jam kerjanya sangat berat dan juga tidak terlalu menguntungkan bagi para kaum buruh, lebih menguntungkan para pemilik modal. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Kayak kita tahu sendiri kan, monopoli yang pernah terjadi di Indonesia ini kayak VOC, yang Belanda datang ke Indonesia lah segala macam, kayak pokoknya kayak para penjajah yang datang ke Indonesia, yang mana tujuannya merampas hasil kekayaan yang ada di negara kita, seperti itu. Selanjutnya, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi. Jadi, campur tangan pemerintah ini tidak ada, semua tergantung dari mekanisme pasar. Kalau di sistem ekonomi komando, menurut sejarahnya, sistem ekonomi liberal sangat kembali berperan sebagai wadah untuk menampung kepentingan bisnis yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Seperti kayak bisnis yang dilakukan ini bagi sistem ekonomi tradisional ini kayak nggak mau gitu, kayak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan ada individu atau kelompok yang merasa dirugikan, tidak mendapatkan keuntungan. Maka dalam sistem ekonomi ini, pemerintah tidak memiliki peran yang signifikan. Jadi peran pemerintah ini kayak minim juga sih, karena sepenuhnya dilakukan kegiatan ekonominya dengan bebas. Yang kedua ini, contoh dari sistem ekonomi pasar, sumber produksi akan dikuasai oleh pihak swasta. Karena dalam sistem ekonomi ini, pihak pemerintah tidak memiliki peran yang cukup penting. Maka yang terjadi adalah sumber produksi akan bebas dikuasai oleh pihak swasta. Yang ketiga, masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi liberal, kebebasan adalah yang paling dijunjung tinggi. Maka dari itu masyarakat mempunyai kebebasan dalam melaksanakan perdagangan, baik usaha individu maupun perusahaan berbadan hukum, harus berpikir secara kreatif dan inovatif supaya bisa membuat atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan diminati banyak konsumen. Yang keempat, contoh dari sistem ekonomi pasar liberal atau bebas, efisiensi produktivitas produksi yang tinggi.
Dengan adanya persaingan yang tinggi dalam masyarakat, membuat efisiensi produktivitas menjadi semakin tinggi. Hal ini bertujuan agar tidak ketinggalan dengan individu atau badan usaha lainnya. Yang kelima ini contohnya hak kepemilikan pribadi diakui. Dengan tidak ada campur tangan pemerintah, maka hak kepemilikan pribadi diakui kembali. Yang selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dan memecahkan masalah ekonomi. Jadi kalau di dalam sistem ekonomi pasar ini, pemerintah dan masyarakat kayak ibaratnya berkolaborasi ya dalam melakukan kegiatan ekonominya. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi gabungan dari sistem ekonomi yang bebas dan juga komando yang mana ada campur tangan pemerintah. Yang kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan menguasai kegiatan swasta. Yang keempat, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini kebebasan berusaha. Jadi dalam diri masyarakat ini setiap individu atau kelompok lah ibaratnya memiliki kebebasan dalam melakukan usaha atau apapun. Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. Lebih mementingkan umum daripada pribadi. Kelemahan sistem ekonomi campuran, beban pemerintah berat daripada beban swasta. Jadi kalau di dalam sistem ekonomi campuran ini, kayak pemerintah ini tanggung jawabnya lebih tinggi ketimbang dari pihak swasta. Selanjutnya, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Karena tadi tanggung jawab pemerintah lebih tinggi, yang pastinya pemerintah juga memaksimalkan keuntungan enggak cuma untuk swasta, lebih banyak untuk pemerintahan itu sendiri. Contoh sistem ekonomi campuran. Di Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mengenal sistem ekonomi campuran. Negara kita menggunakan perencanaan yang terpusat seperti halnya sistem ekonomi komando. Namun pengalokasian sumber daya tetap diserahkan kepada kekuasaan rakyat. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dalam sistem ini, pemerintah dapat ikut campur atau tidak sama sekali dalam sistem ekonomi ini. Jadi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis ini, campur tangan pemerintah ini boleh ada, boleh tidak. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis: pengakuan yang luas atas hak pribadi, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Individu bebas memiliki pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Jadi individu ini bebas aja kayak mau kerja bagian apa atau usaha mau melakukan usaha apa, karena nggak ada tuntutan dari kayak pemerintah yang atau pemilik modal yang mengharuskan individu ini kerja menjadi buruh misalnya, yang sesuai dengan peraturan dari pemilik modal ini, yang mana nantinya bisa membuat para buruh ini merasa tidak diuntungkan. Kalau di sistem ekonomi kapitalis, individu ini bebas, kita bebas memilih pekerjaan atau ingin membuka usaha apa yang menurut kita baik untuk diri kita di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, sama seperti sistem ekonomi liberal. Pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin.
the invisible hand, yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Yang terakhir, motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena ada faktor-faktor eksternalitas tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Contoh sistem ekonomi kapitalis ini bentuk kapitalis yang terjadi di Indonesia yaitu semakin menjamurnya mall, supermarket, pasar modern, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat, hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai mall besar yang terus menggerus eksistensi pasar tradisional. Jadi eksistensi pasar tradisional ini kayak kurang menonjolkan karena banyaknya kayak mall, supermarket, pasar modern kalau di dalam sistem ekonomi kapitalis. Sistem selanjutnya itu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ialah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ciri-cirinya, pertama, lebih mengutamakan kebersamaan. Dua, itu peran pemerintah aktif. Ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis ini yang pertama, kelebihannya ini disediakannya kebutuhan pokok oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi didasarkan perencanaan negara. Produksi dikelola oleh negara. Jadi kalau di dalam sistem ekonomi sosialis ini, pemerintah yang sudah mengatur ya, sama kayak hampir sama seperti komando, kayak campur tangan pemerintah ini ada, dan kalau di sistem ekonomi sosialis ini campur tangan pemerintah ini aktif. Kelemahannya sistem ekonomi sosialis sulit melakukan transaksi, membatasi kebebasan. Yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral. Contoh sistem ekonomi sosialis, contoh dari sistem ekonomi sosialis, yang pertama ini pemerintah mengendalikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, semua keputusan terkait barang dan jasa yang akan diproduksi diputuskan oleh pemerintah. Sekian materinya sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga ya teman-teman ada kendala di masalah share screen. Soalnya saya juga pakai handphone ini joinnya. Sebenarnya kalau share screen tadi, setelah saya menyampaikan materi, saya mengadakan games. Tapi karena terkendala dan saya juga tidak bisa share screen di HP, teman-teman. Iya, ada kendala. Kan aku laptopnya mati ya, tidak bisa. Jadi aku join Zoom ini memakai handphone. Mungkin, ya baik. Jadi bedanya sistem ekonomi tradisional ini, alat produksinya ini masih rendah, masih sederhana ibaratnya ya, kayak alat produksi yang menunjang sebagai wadah ya, sebagai wadah masyarakat di dalam sistem ekonomi tradisional ini tidak terlalu sempurna, maksudnya kayak mutunya ini juga belum tinggi, terus juga kalau di sistem ekonomi tradisional ini campur tangan pemerintah memang tidak ada. Iya, campur tangan pemerintah tidak ada. Jadi ini masyarakat di dalam sistem ekonomi tradisional ini melakukan aktivitas ekonominya seperti menjalani kehidupan sehari-harinya ini bergantung kepada alam dan juga tanah. Kalau di dalam sistem ekonomi liberal ini kan bebas ya. Bebas ini maksudnya tergantung dari mekanisme pasar. Jadi campur tangan pemerintah pun minim sih, atau bahkan bisa dibilang nggak ada. Iya, untuk PPT itu ya, kalian bisa lihat di bio IG sama Twitter teman bertahap. Ya, nggak apa-apa, Kay.
Untuk Sazia, Kak, kalau sistem ekonomi kapitalis sama pasar itu sama kan ya? Samanya ini dalam artian peran pemerintah nggak ada ya, dalam artiannya gitu. Kalau tradisional untuk Alia Rahma, benar kalau tradisional ini tergantung sama alam. Jadi mereka memanfaatkan alam yang ada ini, misalnya tanah yang ada di dalam daerah setempat, seperti itu ya, Alia. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau kurang. Mohon maaf juga ya, sebenarnya kalau share screen ini saya mau ada games, tapi sangat disayangkan. Bisa deh sekarang. Bentar ya teman-teman. Tahu. Ya teman-teman, pas aku share screen kalau udah tolong ya kasih tahu. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Kak. Udah Kak. Ya. Makasih. Sekarang kita masuk ke games ya sebelum kita latihan soal. Nih, kalian tebak penyanyi Indonesia nih, tapi aku sebutin kayak password atau clue-nya dulu ya, kalian ketik di kolom chat. Nah, nanti siapa on mic ya, nggak perlu on cam, nggak apa-apa kok. Untuk games yang pertama ini clue-nya cicak-cicak di dinding. Ayo teman-teman, komen di kolom room, cicak-cicak di dinding. Nanti siapa yang pertama, on mic ya untuk jawab games-nya. Oke teman-teman, aku tunggu ya. Ada yang tahu nggak nih gambar siapa? Ini jadi ini nama penyanyi ya, penyanyi Indonesia. Ini teman-teman. Ada yang tahu nggak? Pakai yang itu tadi yang sisa-sisa di dinding ya? Oh iya betul. Passwordnya cicak-cicak di dinding. Ayo yang tahu itu kok. Marion Jola bukan? Oh iya betul. Bener banget. Mantap banget. Ayo dong yang lain. Kita lanjut ya game selanjutnya. Yuk nih gambar apa nih? Ini nama penyanyi kok, ada penyanyi Indonesia. Anggun bukan? Nah, benar sekali. Betul. Lanjut ya. Yang tahu aja deh untuk langsung on mic ya. Soalnya jadi aku nggak bolak-balik lihat kolom chat teman-teman. Ya, yang tahu on mic ya. Nih, gambar yang ketiga, games yang ketiga. Penyanyi Indonesia loh. Lagunya ini hits banget. Agnes Kamalai. Siapa sih itu? Wih, betul banget. Mantap banget sih kalian. Mau lanjut game selanjutnya nggak nih? Lanjut ya, tanggung. Ketahuan. Ayo yang tahu Nadine siapa? Amizah. Aduh, ketahuan. Harus hati-hati nih aku. Nah, ini nih. Ini penyanyi yang jadi juri Indonesia Idol.
clue-nya tuh. Yuk teman-teman yang tahu langsung unik Judika. ya. Why? Betul. Mantap banget sih kalian. Semangat banget. Nah, udah habis nih teman-teman gamesnya. Kita lanjut ya ke latihan soal. Ini mau kalian yang coba jawab dulu sendiri atau gimana, pas kebebasan. Atau kalian siapin jawabannya dulu juga nggak apa-apa. Kalau udah tahu jawabannya, boleh. Latihan soalnya ada 10, teman-teman. Iya. Kecilan ya? Aku stop share screen dulu ya. Bentar ya teman-teman. Belum. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Berikut yang merupakan kelebihan sistem ekonomi liberal. Teman-teman yang tahu nggak nih, tadi dari penjelasan materi yang sedikit sudah aku jelasin, yang termasuk dari kelebihan sistem ekonomi liberal ini apa? Liberal ini kan bebas ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan mekanisme pasar, campur tangan pemerintahnya, nggak ada, bahkan ini teman-teman yang tahu nggak? Yang D bukan Kak. Apa? Tadi mohon maaf yang ngomong D. Yang D atau B. Bingung. Yang benar, B. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Kalau A ini kan pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, masalah ekonomi lainnya, bukan dari ciri sistem ekonomi liberal ya. Jadi itu ciri dari sistem ekonomi liberal ini bebas, kan liberal ini artinya bebas ya. Udah pasti kita individu ini untuk memiliki sumber-sumber produksi ini bebas, kayak punya hak lah, seperti itu. Jadi jawabannya yang benar B ya teman-teman, nomor 1. Selanjutnya kita ke soal kedua. Sistem perekonomian sosialis memiliki kelemahan, yaitu, ada yang tahu? Ya, untuk K. Kenapa bukan D? Kan di situ sama-sama bebas. Kenapa bukan D? Karena kalau D ini kan kebebasan berusaha. Kan kalau liberal ini kan aktivitas ekonominya, jadi kita ini selaku individu ini bebas dalam artian untuk kita memiliki hak alat-alat produksi seperti itu. Kalau kebebasan berusaha bukan termasuk. Oke. Yuk soal kedua yuk. Langsung aja ya. Soal kedua. Sama-sama, Ki.
sistem perekonomian sosialis memiliki kelemahan, yaitu jawabannya A, sulit melakukan transaksi. Itu teman-teman. Kita lanjut aja ya ke soal ketiga. Untuk Alia Rahma, kenapa sulit melakukan transaksi ya, Kak? Karena kan kalau sistem ekonomi sosialis ini ada campur tangan pemerintah ya, jadi diatur pemerintah, dan juga kenapa bisa sulit melakukan transaksi kayak sistem ekonomi tradisional. Kalau sistem ekonomi kita ini bebas ya melakukannya. Kalau sistem ini itu kenapa bisa sulit, karena kita kalau melakukan transaksi ini nggak bisa dari di luar batas. Unmute aja bisa. Aduh, aku jadi bingung. Iya, Kak, nggak apa-apa. Kenapa? Iya, Kak. Aku kirain unmute aku, Kak. Iya, Alia Rahma. Kenapa sulit melakukan transaksi? Karena dalam sistem ekonomi sosialis ini kan campur tangan pemerintah ini ada ya. Jadi setiap individu ini nggak bisa melakukan transaksi dengan seenaknya aja, kayak sudah diatur oleh pemerintah. Jadi itu kita setiap individu itu melakukan kegiatan perekonomiannya harus sesuai peraturan yang ada. Kalau di dalam sistem ekonomi liberal ini kan dalam melakukan transaksi masyarakat ini bebas mau melakukan transaksi kapanpun, dan juga mau gimana pun, pokoknya yang penting barter ya kan. Mau barter ini dilakukan dari transaksinya melewati jam tidur kita lah atau gimana, pokoknya sesuai kemampuan kita, sesuai kebutuhan kita. Kalau dalam sistem ekonomi tradisional ini kita butuhnya sesuatu, ingin membutuhkan sesuatu, kita barter. Kalau dalam sistem ekonomi sosial ini melakukan transaksi karena campur tangan pemerintah ini ada, jadi kita ini nggak bisa sebebas sistem ekonomi tradisional dalam melakukan transaksi. Itu ya, Alia, semoga terjawab. Bolehkah lanjut soal ketiga? Sama-sama, Alia. Kak, maaf, boleh next soal ketiga. Sepertinya ada kendala jaringan. Oh ya, pasti Kak. Soal yang ketiga. Strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran disebut dengan istilah
Ayo teman-teman, tahu nggak nih kita lagi membahas apa? Apa pelaku ekonomi, sistem ekonomi kah, agen ekonomi, atau lembaga ekonomi yang barusan Sistem kita bahas tadi? ekonomi. Wah, pintar. Betul sekali jawabannya. Lanjut ya, soal keempat. Permasalahan ekonomi menyangkut what, who, dan for whom. Apabila negara memiliki pemecahan masalah ekonominya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan pemerintah tidak campur tangan, maka pemecahan permasalahan tersebut menggunakan sistem ekonomi, ada yang tahu? Mekanisme pasar. Tadi tuh clue-nya, kalau pasar itu apa ya? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Jawabannya. Ya. Ayo teman-teman. Kapitalis bukan kan? Nah, betul. Kapitalis. Karena kan di dalam kapitalis ini sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara sepenuhnya kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dalam sistem kapitalis, pemerintah ini dapat campur tangan atau tidak sama sekali dalam sistem ekonominya. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis ini hampir sama kayak sistem ekonomi liberal ya, kayak sesuai mekanisme pasar. Oh, teman-teman pintar banget ya. Boleh Kak, next soal ke-5. Perhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, potensi individu bisa berkembang asal tidak merugikan kepentingan umum. Yang kedua, karya kreasi dan inisiatif individu tidak dapat berkembang. Yang ketiga, teknik produksi yang dipakai masih sederhana. Yang keempat, menata perekonomian negara. Yang kelima, terpeliharanya sifat kekeluargaan dalam kehidupan. Berdasarkan uraian di atas, yang termasuk ciri sistem ekonomi tradisional, yaitu nomor berapa teman-teman? Yang tahu nggak nih? Tradisional. 3/5 bukan? Apa? Mohon maaf tadi. 3/5. Kenapa tuh bisa 3/5? Kamu tahu nggak? Kalau misalkan tradisional gitu kan kayak masih keluarganya mengikat gitu, terus teknologi Ya. juga belum yang canggih. Ya, kayak alat untuk produksinya juga udah pasti masih sederhana ya, benar banget. Ini termasuk dalam sistem ekonomi tradisional ini yaitu 3 dan 5. Yang tadi sudah dijelaskan, teknik produksi yang dipakai masih sederhana, kayak alat produksi yang digunakan ini masih bersifat sederhana, kayak apa ya, nggak ada tuh kayak yang bersifat modern, kayak dalam sawah aja ya, dalam ini tuh dalam kayak bekerja di sawah, alat yang digunakan juga seperti bajakan, cangkul, nggak ada tuh yang modern sekarang yang semua serba apa ya, teknologinya canggih, belum ada. Terpilihnya sifat kekeluargaan dalam kehidupan, benar banget. Jadi ini termasuk ciri sistem ekonomi tradisional ini 3 dan 5 ya teman-teman. Selanjutnya soal ke-6. Di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Apa ayo, kecuali ya teman-teman yang bukan ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang C. Kalau yang C, teman-teman yang lain ada nggak nih? Jawabannya aku tunggu nih ya. Sistem ekonomi campuran itu
Aku kasih clue-nya ya. Sistem ekonomi pasar dan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat komando ya. Kalau di sistem ekonomi campuran ini, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi yang ada. Jadi teman-teman, C. C, Kak. Oke. Benar. C jawabannya masih menggunakan sistem barter yang bukan, karena kalau menggunakan sistem barter ini kegiatan perekonominya yang dilakukan oleh sistem ekonomi tradisional ya teman-teman. Teman-teman pada pinter banget ya. Ayo Kak, next slide. Soal ke-7. Nah, sekarang soal ke-7 ya teman-teman. Di bawah ini yang termasuk ke dalam ciri-ciri ekonomi komando. Komando ini ialah tahu nggak nih ciri-ciri ekonomi komando? Aku kasih tahu dulu ya, clue-nya kalau sistem ekonomi komando ini pemerintah yang membuat kebijakan di dalam suatu negara pun konsumsi, yang mana dalam sistem ekonomi tinggi. Maaf teman-teman, tadi aku ada kendala jadi tiba-tiba keluar. Tadi ada yang jawab ya, D katanya. Ayo teman-teman yang lain, yang mau jawab lagi yang termasuk ke dalam ciri-ciri komando. Udah deh, langsung aja ya. Jawabannya yang betul, D, hak milik perorangan tidak diakui. Kalau kenapa enggak C? Kalau yang C ini kan alat dan sumber daya ekonomi dikuasai secara bersama. Sedangkan di dalam sistem ekonomi komando atau terpusat ini, pemerintah ini yang mengontrol semuanya, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi hak untuk individu untuk memiliki kebebasan alat dan sumber daya juga enggak ada. Jadi yang paling diakui. Soal ke-8. Sistem ekonomi di mana pemerintah mengendalikan perekonomian disebut barusan nih kita ngomongin sistem ekonomi disebut barusan kita omongin. Nah, dan jawab nih. Betul banget, terpusat. Yang tadi aku bilang kontrol pemerintah, campur tangan pemerintah ini kalau di sistem ekonomi komando terpusat ini sangat tinggi. Jadi pemerintah ini campur tangan tinggi karena pemerintah ini juga, ya betul A, pemerintah mengendalikan inflasi beserta pengangguran dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Kalau ekonomi liberal tidak termasuk ya, soalnya kalau liberal ini tergantung dari mekanisme pasar. Boleh Kak, next soal berikutnya.
Ya, jadi yang nomor 7 kalangan tidak diakui, sedangkan soal nomor 8 mohon maaf teman-teman, aku log out. Kita lanjut ke soal 9 ya. Soal 9, sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pasar adalah sistem ekonomi. Kalau kata Alia Rahman nih udah bantu jawab. Betul banget, berarti udah paham ya kalau sistem ekonomi liberal ini, ekonomi pasar ini pasti sangkut pautnya dengan sistem ekonomi yang dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar atau liberal. Benar sekali Alia. Selanjutnya soal ke-10 ya. Berikut ini yang merupakan kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Kata JB. Ayo ada lagi nggak nih teman-teman? Ayo teman-teman. Kalau sistem ekonomi kapitalis ini kan sistem ekonomi yang mana kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya yang pastikan akan lebih efisien ya. Setiap individu atau kelompok ini dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Jadi yang benar jawabannya B. Betul sekali. Udah ya, apa sih maksudnya, soalnya udah selesai sih teman-teman sebenarnya. Kalau kalian mau lihat PPT-nya, ingin mempelajari lagi, boleh ya dicek yang tadi di Twitter dan Instagram teman bertahap. Terima kasih teman-teman yang udah setia dengerin aku ngejelasin dan ikut alur ceritanya, baik itu dalam penjelasan materi, terus juga James, pada pinter banget juga dalam menjawab latihan soal. Makasih ya teman-teman, aku mohon maaf kalau ada banyak kesalahan kata dan banyak kendala teknis. Mohon maaf ya teman-teman untuk segala kekurangan yang terjadi. Sukses juga ya teman-teman. Sekarang teman-teman boleh live kok. Ya, yang tadi ya, kalau kalian mau tahu PPT-nya dan ingin mempelajari lebih dalam, boleh ya dicek Twitter teman bertahap dan juga Instagram teman bertahap videonya. Ya boleh, izin ya nggak apa-apa. Makasih ya teman-teman atas waktunya.